Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pengungkapan umum dan topik material dalam JRI. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan elemen-elemen pengungkapan umum dalam standar JRI. Yang kedua, memahami apa itu topik material dan bagaimana proses identifikasinya. Dan yang ketiga, menilai pentingnya pengungkapan isu material untuk meningkatkan relevansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan. Di dalam standar JRI terdapat konsep pengungkapan umum yang merupakan informasi dasar tentang perusahaan dan strategi keberlanjutannya. Elemen yang harus diungkapkan yang pertama adalah profil dan aktivitas perusahaan, kemudian struktur tata kelola dan kebijakan keberlanjutan, yang ketiga strategi jangka panjang keberlanjutan, dan selanjutnya adalah keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Berkaitan dengan pengaturan pengungkapan umum ini memberikan gambaran utuh tentang siapa perusahaan dan bagaimana mereka mengelola isu keberlanjutan. Terdapat beberapa contoh pengungkapan umum. Yang pertama adalah aktivitas perusahaan, baik berupa produk ataupun jasa yang dihasilkan, sektor industri, serta wilayah operasional. Kemudian contoh lainnya adalah struktur tata kelola, berkaitan dengan komposisi dewan direksi, mekanisme pengawasan kebijakan keberlanjutan. Kemudian contoh yang ketiga adalah strategi keberlanjutan. Nah, ini contohnya berkaitan dengan target pengurangan emisi, efisiensi energi, serta kontribusi perusahaan kepada SDGs. Contoh yang keempat adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Bagaimana perusahaan melakukan dialog dengan masyarakat, investor, pelanggan, dan mitra usaha. Kemudian kita mengenal topik material di dalam JRI. Topik material ini berupa isu-isu yang paling berdampak dan paling relevan bagi perusahaan serta pemangku kepentingan. Fokusnya pada hal yang paling penting, bukan semua hal. Sehingga berkaitan dengan topik material yang diadopsi oleh perusahaan di dalam pelaporan keberlanjutannya, ini membantu bagi perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan sehingga menjadi padat, jelas, dan bermakna. Contohnya adalah untuk perusahaan energi, ya, ini mengungkapkan emisi karbon dan transaksi energi. Sementara itu, perusahaan manufaktur menganggap bahwa informasi rantai pasok berkelanjutan dan hak pekerja ini merupakan topik yang material bagi perusahaan tersebut. Kemudian mengapa topik material itu penting? Ya, karena topik material ini membantu perusahaan dalam menentukan prioritas dalam pelaporan, mengelola risiko yang paling signifikan, serta menjawab ekspektasi pemangku kepentingan secara tepat. Nah, topik material juga memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak terlalu umum atau terlalu teknis, tetapi fokus pada isu yang paling berdampak. Berkaitan dengan topik material, ya, ini terdapat adanya beberapa langkah atau proses untuk mengidentifikasi topik material yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah analisis risiko dan peluang keberlanjutan. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan melalui dialog, survei, ataupun konsultasi. Kemudian penilaian dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian prioritisasi isu berdasarkan tingkat dampak dan perhatian pemangku kepentingan yang hasilnya ini merupakan atau menjadi daftar topik material yang harus dilaporkan dengan jelas di dalam laporan keberlanjutan. Nah, contoh topik material berdasarkan JRI, yang pertama misalkan bidang atau lingkup ekonomi. Ini contohnya berkaitan dengan rantai pasok berkelanjutan, anti korupsi, kontribusi ekonomi lokal. Kemudian bidang atau lingkungan berkaitan dengan informasi emisi karbon, pengelolaan limbah, serta efisiensi energi. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah sosial, ini berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja, hak asasi manusia, serta keselamatan kerja. Sehingga topik disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan industrinya. Kemudian berkaitan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penentuan topik material. Nah, pemangku kepentingan ini siapa saja yang dilibatkan? Nah, ada investor atau regulator, karyawan, masyarakat lokal, pelanggan, serta mitra usaha. Nah, manfaat untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam penentuan topik material akan lebih akurat dan relevan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemangku kepentingan, serta memperkuat akuntabilitas dan kualitas dari laporan keberlanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.